Biaya hidup belakangan ini makin melejit, ditambah lagi lapangan kerja yang sulit hingga maraknya PHK, membuat orang lari untuk rela pinjol demi urusan perut. Alih-alih ajukan pinjaman produktif, kondisi saat ini memaksa masyarakat menggunakan pinjol untuk konsumtif, terlebih di bulan Ramadan ini. Tak hanya kaum kecil, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat populasi kelas menengah Indonesia pada 2024 mengalami penurunan. Kalau kata OJK, permintaan paylater maupun pinjaman daring akan mengalami kenaikan jelang Lebaran. Gak percaya? Masih kata OJK nih, data perusahaan pembiayaan paylater di bulan Desember 2024 menembus 37,6% dan mengalami kenaikan di bulan Januari 2025 sebesar 41,9%. Nah, selain paylater, OJK juga bilang industri fintech, lending alias pinjol juga mengalami pertumbuhan dari 29,14% naik jadi 29,94% di Januari 2025. Sebelum masuk lebih dalam, kalian masih tahu kalau buy now pay later atau pay later dengan pinjaman daring itu beda loh. Singkatnya, pay later itu nggak bisa ditunaikan. Nah, sementara pinjaman online bisa ditunaikan atau dipindahkan ke rekening. Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat terpaksa ambil pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal platform ini seharusnya bisa membuat masyarakat lebih produktif ya. Meskipun bunga kredit melangit, setidaknya pinjol memberikan solusi dengan kredit tidak sulit dibandingkan kredit perbankan. Terlebih di bulan Ramadan ini. Tapi jangan mikir konsumtif melulu ya dari pinjol ini. Otak-atik otak bisa bikin cuan dari pinjaman online. Loh, kok bisa? Selamat datang di Generasi Cuan, gue Putri Aulia, biar gue kasih paham dapat cuan dari pinjol di bulan Ramadan. Oke, kalian masih tahu nih kalau awal tahun lalu OJK telah menetapkan batas maksimal manfaat ekonomi pinjol sektor produktif usaha mikro dan ultra mikro tenor sampai 6 bulan menjadi 0,275%. Sementara batas manfaat ekonomi pinjaman konsumtif tenornya sampai dengan 6 bulan ditetapkan menjadi 0,3% per hari dan tenor lebih dari 6 bulan sebesar 0,2% per hari. Simpelnya, semakin panjang waktu pembayaran, bunganya akan semakin kecil. Makanya, Om dan Tante di OJK selalu bilang, nggak selamanya pinjol negatif. Tapi juga pinjol bisa mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan dan meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat khususnya UMKM. Jadi kalau kalian ambil pinjol buat konsumtif sehari-hari doang, ya sama aja bohong. Nah, sekarang dibanding kalian ambil pinjol hanya buat konsumtif, kenapa nggak ambil pinjol buat jadi produktif aja nggak sih? Coba deh kalian ambil pinjol buat modal kalian dagang misalnya. Atau jualan di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak yang jual takjil ya. Gimana? Kalian masih bingung gimana caranya? Gini, asumsikan kalian mengajukan pinjol untuk modal bisnis sebesar 10 juta rupiah. Tentu jika kita kalikan dengan bunga yang sesuai dengan aturan OJK, maka untuk tenor 3 bulan kalian harus bayar berikut bunganya sebesar 10.840.000 dengan angsuran sekitar 3.600.000 rupiah. Lebih dikit per bulannya lah pokoknya. Terus gimana caranya jadiin modal pinjol yang 10 juta tadi jadi cuan? Sini biar gue kasih paham. Asumsikan 10 juta tadi digunakan sebagai biaya operasional buat bisnis takjil di bulan Ramadan. Sebagai modal awal, kalian ambil 6 juta rupiah, sedangkan sisanya untuk dana darurat. Lalu dari 6 juta tadi, kalian belikan bahan untuk jualan takjil hingga pengemasannya. Untuk satu item, kalian jual Rp7.000 per porsi. Nah, kalian targetkan laku 100 porsi per harinya. Setelah 30 hari kemudian, kalian udah dapat pendapatan sebesar 21 juta rupiah. Nah, setelah dihitung-hitung, hasil pendapatan tadi kita kurangi modal awal dan hutang sebesar 10.840.000. Kalian bisa dapat cuan 10.160.000 loh. Wah, nah ini yang namanya ngutang jadi untung. Nah, dari asumsi di atas seharusnya kalian bisa lebih produktif lagi dengan pinjol di bulan Ramadan. Gak makin konsumtif seperti lagu Dea Ananda, Baju Baru.
Kayak gimana tuh? Kayak gitu deh. Sebab kalau nggak bisa bayar, kalian bisa kena mental sama debt collector. Makanya itu, OJK juga udah ingetin kalian untuk bijak dalam gunakan pinjol. Yang pertama banget pasti kalian mesti tahu kalau tiap tahunnya pemerintah selalu mengumumkan daftar pinjol ilegal. Karena keberadaan perusahaan peminjaman tidak bekerja sesuai regulasi dari OJK. Ciri-cirinya yang ilegal ini, pertama jelas dia tidak terdaftar di OJK. Walaupun kadang-kadang ada apa namanya apa istilah di kita impersonation ya, impersonation. Jadi dia kadang-kadang seolah-olah dia itu terdaftar di OJK, itu hati-hati juga. Jadi cek di OJK karena kan bisa saja waktu dia melakukan impersonation, logonya OJK dipakai tuh Mas. Kontak dan lokasi penyelenggara pinjol ilegal ini nggak jelas. Jadi nggak jelas karena dari hasil kerjasama kami dengan Bareskrim Polri di Satgas Pasti, ada server yang nggak bisa terlacak itu oleh teman-teman penyidik itu. Tempatnya tidak di Amerika, di Hong Kong, di Cina, tidak. Malah nggak diketahui, unknown. Nah ini yang agak repot juga nih. Kemudian ke yang dia minta ada akses terhadap seluruh data yang ada di ponsel. Kontak, foto, storage. Jadi diminta semua itu. Nah ini hati-hati nih. Kemudian dia pinjol ilegal ini melakukan ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lalu yang sangat sering itu penyebaran foto pribadi itu atau video pribadi. Itu diwaspadai. Dan yang terakhir, tidak ada layanan pengaduan biasanya. Nah, kalau tidak ada layanan pengaduan itu udah ciri-cirinya pinjol ilegal. Gimana? Sampai sini kalian udah makin paham belum? Kalau pinjol juga bisa bikin cuan di bulan Ramadan. Tapi dari asumsi perhitungan di atas, pasti ada melesetnya ya. Jadi kalian juga harus paham 4 risiko dari gagal bayar dari pinjol. Pertama, bunga dan denda membengkak. Pembengkakan bunga dan denda adalah salah satu dampak utama yang terlihat dari fenomena galbay pinjol. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan batas maksimum bunga harian pinjol legal, tapi ada risiko nilai bunga dan dendanya bisa berkembang. 2. Teror debt collector. Pinjol legal dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang. Meskipun OJK telah melarang debt collector menagih pembayaran dengan cara-cara intimidasi. Oleh karena itu, apabila menemukan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka peminjam dapat melaporkannya ke OJK. 4. Skor kredit slik OJK yang buruk. Nah, yang terakhir mesti kalian tahu, kalau kalian sengaja gagal bayar pinjol, urusannya bisa berdampak negatif nih terhadap skor kredit informasi debitur di slik OJK. Skor kredit yang buruk juga berdampak ke kalian dalam mencari kesempatan kerja loh. Sampai sini gue harap kalian udah makin paham ya. Jadi pinjol juga bisa bikin cuan kalau digunakan untuk hal-hal produktif. Dan kalau kalian udah terlanjur ambil pinjol, usahakan untuk bisa bayar pinjaman kalian ya. Biar nggak gagal bayar, apalagi sampai gagal masuk surga. Pasti nggak mau kan? Gimana, kalian tertarik untuk jualan pakai dana pinjol? Tulis di kolom komentar ya.